dipanggil oleh Ibu Betty untuk membantu dan memotivasi. Gaby punya kemampuan berpidato dalam berbahasa Inggris. Ibu Betty menanyakan mengapa Gaby tidak mau mengembangkan potensinya. Ibu Betty mengatakan bahwa yang malu itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu malu. Lalu Gaby menjawab, apakah Gaby mampu untuk berbicara di depan umum? Ibu Betty menanyakan apakah yang harus dilakukan oleh Gaby. Setelahnya, Gaby menjawab bahwa Gaby harus mempersiapkan diri dan lebih banyak berlatih. Setelahnya, Gaby menjawab bahwa Gaby harus mempersiapkan diri lebih banyak berlatih. Ibu Betty mengatakan bahwa hal itu baik dan Ibu Betty bersedia membantu. Gaby pun bersedia untuk mencoba dan berjuang. Ibu Betty memberi penguatan dan motivasi. Dialog kasus 1. Gaby adalah salah satu siswa yang mempunyai kemampuan berpidato dalam bahasa Inggris, namun kurang percaya diri untuk tampil di depan umum. Kemampuan yang dimiliki Gaby diketahui oleh Ibu Betty, sehingga Ibu Betty memanggil Gaby. Halo Gaby, Ibu lihat kamu punya kemampuan berpidato dalam bahasa Inggris. Mengapa tidak kamu kembangkan kemampuan kamu? Iya, Ibu. Saya malu dan belum percaya diri. Kenapa harus malu? Kamu bukan pencuri atau melakukan kejahatan. Yang malu itu jika kita melakukan kesalahan. Iya sih, Bu. Tapi apakah Gaby mampu berbicara di depan umum? Untuk mengembangkan kemampuan kamu, apakah yang harus kamu lakukan? Sepertinya saya harus mempersiapkan diri dengan cara banyak berlatih ya, Bu. Baik, Gaby tahu itu adalah jalan yang terbaik. Maka, ibu akan bersedia membantu kamu. Baik, terima kasih ya, Bu. Gaby akan coba deh dan akan banyak latihan. Jawaban dari Gaby itu baik, dan jangan pernah menyerah ya nak. Semua usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat demi mencapai impian kita. Jika kita gagal, kita bisa mencoba lagi. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu ya nak. Baik, Bu Betty. Terima kasih ya, Bu, sudah membuat saya sangat bersemangat. Sama-sama Gaby. Oke. Baik, selamat sore untuk Bu. Ibu Gaby dan Ibu Betty. Saya sebagai pengamatnya di sini setelah saya identifikasi dan lihat rencana aksinya, di sini Ibu Betty menemukan suatu potensi pada salah satu siswa yang bernama Gaby. Karena Gaby ini punya potensi pandai berpidato di bahasa Inggris, niatlah Ibu Betty untuk memanggilnya dan mengatakan pada Gaby bahwa potensi yang Gaby miliki itu sangat luar biasa, sehingga keinginan Bu Betty ingin membantu menggali potensi Gaby, dan di sini sudah terwujud. Ibu Betty memberi solusi sehingga Gaby mau tampil dengan banyak berlatih. Terima kasih. Lanjut kasus 2 ya. Ya. Kasus kedua. Ibu Gaby belum buka mic. Kasus kedua, Bu Gaby, buka mic-nya. Bu Gaby belum buka mic. Oke. Maaf. Oke. Ya, baik kita lanjutkan ya. Selamat siang. Kita hari ini akan mempraktekkan proses coaching pada kasus kedua, yaitu dengan peran masing-masing, yaitu pengamat adalah Ibu Betty Megawati, coachnya adalah saya, Gaby Giovanni Putri, dan coachingnya adalah Ibu Antri ya, Bu Antri sebagai coachingnya.
Di kasus kedua ini ada seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid ini. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika si guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les oleh si guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak ikut les privat. Bagaimanakah Anda menanggapinya? Baik. Oke. Mulai ya. Bu Antri, silahkan. Iya, Koci dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang Ibu Gebi. Waalaikumsalam, siang juga Antri. Silakan masuk. Ada yang Iya, bisa Ibu bantu, Nak? Iya Bu, begini Bu. Antri ada sedikit masalah di kelas. Jadi Antri mau curhat ke Ibu boleh? Oke, boleh. Boleh sekali ya, Nak. Apa yang kira-kira bisa Ibu Gebi bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Ya, sebelumnya Antri akan bercerita apa yang Antri hadapi dan berharap pertemuan kita ini punya solusi untuk pemecahan masalah yang saya hadapi ya Bu. Baik. Ada lagi nggak, Nak? Nah, Ibu, begini ceritanya. Jadi Antri di kelas, Antri sendiri yang tidak mengikuti les privat ke Ibu Aulia. Nah, Antri nggak mau les, tetapi besoknya ketika jam Ibu Aulia masuk, Ibu Aulia sering menyindir saya. Terus kemudian nilai saya buruk, jauh dari teman-teman. Saya merasa ketika saya mengikuti ulangan itu, saya dapat menjawabnya semua, Bu, karena saya mengulang-ulang pelajaran terus. Tetapi kenapa Ibu Aulia memberi saya nilai yang tidak bagus, terus dia suka menyindir saya karena tidak mau mengikuti les privat. Itu, Bu. Oh, jadi Antri di sini merasa selalu disindir ya, dan Iya. guru tersebut berlaku tidak adil ya rasanya Iya. kepada Antri karena Antri tidak mengikuti les privat. Begitu ya? Nah, Iya. Iya, Bu. nah sekarang Ibu Gebi mau tanya nih, selama ini apa yang telah Antri lakukan ketika Antri menghadapi permasalahan seperti ini yang Antri buat? Ya, sejauh ini Antri belum melakukan komunikasi ke Ibu Aulia karena Antri merasa kecewa, merasa bahwa Ibu Aulia tidak adil. Kenapa mesti Ibu Aulia sindir-sindir saya begitu, Bu. Jadi saya belum pergi ke Ibu Aulia, sama sekali saya belum menemuinya, Ibu. Kira-kira nih, Antri pernah tidak membandingkan nilai Antri dengan teman-teman yang mengikuti les privat Ibu Aulia? Enggak, Bu. Tapi saya tahu, Bu, kemampuan saya. Saya juga tahu kemampuan teman walaupun mereka mengikuti les, bukan berarti mereka lebih hebat dari Antri begitu, Bu. Oh, kira-kira nih nilai yang ikut les sama nilai Antri mana yang tinggi? Yang ikut les. Nah, ikut les ya? Nah, kira-kira ya Antri, nilai Antri kan tidak bagus nih daripada yang ikut les, ya kan? Berarti kan Antri sudah membandingkan ya. Kenapa kok kira-kira kenapa ya jawaban nilai Antri lebih jelek daripada yang ikut les? Bagaimana jawaban Antri? Apakah jawaban Antri benar? Maksudnya gini, jawabannya benar semua atau gimana?
Ya, jawaban saya benar, Bu. Saya dapat menjawab semua pertanyaan Ibu Aulia di ulangan. Jadi, saya tidak juga berpengaruh bila saya tidak mengikuti les begitu, Bu. Oke, nah ya Bu Antri, gini deh. Kalau misalnya nih Antri kan sudah belum membandingkan nih kan. Jadi kan Antri harus membandingkan. Kalau misalnya Antri sudah membandingkan jawaban hasil nilai Antri, bilang misalnya Antri nilainya lebih tinggi ternyata dari yang ikut les. Nah, bagaimana kalau misalnya Antri, Ibu Gebi coba pertemukan sama Ibu Aulia, mau tidak? Iya, Bu. Saya mau, Bu, biar saya merasa dapat persoalan yang saya hadapi sekarang gitu, Bu. Supaya kecewa saya terjawab gitu, Bu. Oke. Nah, nanti Ibu Gebi akan mengatur waktunya ya dengan Bu Aulia untuk dapat berbicara sama Antri. Di situ nanti Antri akan mengutarakan apa yang Antri rasakan ya. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih ya, Ibu. Bagaimana? Oke. Berarti Antri sudah ini ya, sudah bisa menemukan solusinya ya. Hatinya lebih tenang ya Antri ya. Iya, Bu. Ya, Antri lebih enak. Terus semoga nanti Ibu Gebi dapat mempertemukan saya dengan Ibu Aulia sehingga apa yang menjadi persoalan dapat diselesaikan dengan baik, Ibu Gebi. Oke, baik. Terima kasih ya Antri. Ibu Gebi. Selamat siang. Assalamualaikum. Sama-sama Antri. Waalaikumsalam. Siang kembali. Iya, Ibu. Baik, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kasus kedua. Tujuan coaching sudah dilakukan, yaitu mencari solusi kepada murid yang merasa disindir oleh salah satu guru karena tidak les privat dengan ibu tersebut. Coach sudah memberikan pertanyaan yang membantu coachi untuk menemukan permasalahan yang dihadapi. Coachi sudah memberikan umpan balik dari permasalahan yang dihadapi, sehingga coachi mau melakukan tanggung jawab yang sudah disepakati antara coach dengan coachi, sehingga solusi yang ditemukan bagi coachi membuat coachi merasa senang dan merasa permasalahan yang dihadapi sudah selesai. Terima kasih, demikian. Oke, kita lanjut kepada kasus ketiga ya. Di sini yang menjadi coach-nya adalah Ibu Antri, menjadi coachi Ibu Betty, dan pengamatnya Ibu Gebi ya. Baik, di sini saya baca dulu. Pada kasus ketiga ini, ada salah satu rekan bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, dalam kasus ini, Ibu Antri sebagai coach, Ibu Betty sebagai coachi. Oke, silakan. Siang Bu Antri. Ya, selamat siang Ibu Betty. Hai, apa kabar? Saya sehat Bu, tapi saya ada sedikit masalah nih Bu. Oh, apa tuh? Coba cerita. Apa yang terjadi? Harapan saya, Ibu bisa memberi solusi dari masalah ini.
Ya, semoga ya. Yang penting kita pahami apa sebenarnya yang terjadi sehingga kita dapat memecahkan problem yang Ibu Betty hadapi ya. Begini, Bu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan menggunakan sumber-sumber yang ada saya temukan, Bu, seperti dari situs-situs atau dari internet. Saya menyampaikan ketika pengawas itu menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan yang kurang baik kepada kepala sekolah. Nah, dalam persoalan ini saya mau tanya dulu sama Ibu Betty ya, nggak apa-apa lah ya. Baik, Bu. Apa yang Ibu Betty harapkan dari masalah kita ini? Yang saya harapkan adalah kepala sekolah tidak mempermasalahkan laporan pengawas tersebut dan melakukan pembelaan terhadap saya. Oh, gitu ya. Nah, menurut Bu Betty, apa sih kelebihan Bu Betty dalam proses mengajar tanpa menggunakan buku? Seharusnya pengawas tersebut sudah menghargai usaha yang saya lakukan. Saya tidak terfokus pada satu buku teks saja, namun saya mengambil dari beberapa sumber belajar lainnya, seperti situs-situs di internet, YouTube, dan lain-lain. Nah, dengan berbagai sumber Uh, dan saya seharusnya sudah bisa menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan. oh iya, baik Bu Betty. Nah, kira-kira nih, apa peluang Bu Betty sekarang yang Ibu Betty miliki, sehingga dalam persoalan ini kepala sekolah tidak mempersalahkan Bu Betty? Saya ingin kepala sekolah melihat sendiri saya mengajar di kelas dan melihat reaksi murid-murid ketika saya mengajar di kelas. Oh, begitu. Iya. Nah, apa kendala Bu Betty yang Ibu hadapi sekarang ini apa? Apakah kepala sekolah punya waktu ya? Atau beliau mau nggak ya meluangkan waktunya untuk supervisi saya kembali? Oh, jadi maksud Ibu Betty di sini, Ibu Betty ingin bertemu kepala sekolah dan menunjukkan bahwa Ibu Betty itu bisa mampu mengajar tanpa buku teks, begitu ya Bu ya? Ya, kira-kira seperti itulah Bu Antri. Oke. Dari hasil diskusi kita ini, apakah yang Ibu bisa menceritakan apa ini rencana strategi Bu Betty untuk mewujudkan hal tersebut? Saya akan meminta Ibu Kepala Sekolah melakukan supervisi langsung ketika saya mengajar. Nantinya setelah beliau melihat saya secara langsung, saya ingin mengharap respon Ibu itu dan melihat respon sendiri dari murid, baru Ibu itu bisa berkomentar tentang apa yang sudah saya lakukan. Iya, iya, bagus. Saya senang dengan apa yang Ibu Betty capai hari ini. Nah, kira-kira ketika Ibu mau melakukan proses pembelajaran ingin direkam, siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Betty merekam Ibu Betty mengajar? Hehe, Bu Antri bersedia nggak membantu saya merekamkan video ketika saya mengajar? Wah, dengan senang hati saya Bu Betty. Yang terpenting di sini adalah Bu Betty benar-benar menunjukkan bahwa kita itu punya potensi dalam mengajar apapun itu tanpa buku teks dan sebagainya. Begitu ya Bu Betty? Terima kasih banyak Bu Antri. Sekarang saya lebih lega setelah saya menceritakan permasalahan saya kepada Bu Antri. Iya Bu Betty, sama-sama. Terima kasih kembali karena Ibu Betty telah mempercayakan saya sebagai sahabat Ibu Betty, sebagai rekan dan sebagai orang yang mungkin Ibu Betty anggap saya dapat mengatasi problem yang Ibu Betty hadapi hari ini ya Ibu Betty. Terima kasih Bu Antri.
Ya, terima kasih. Selamat siang. Oke, saya ya kasih komentarnya ya. Di sini Gaby sebagai pengamat sudah mengamati dialog antara Bu Betty dan Bu Antri ya. Di sini Bu Antri sebagai coach sudah sangat baik dalam menanyakan tujuan coaching ini di kalimat pembukanya ya. Sangat aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, reflektif, dan mengarah kepada Bu Betty untuk rencana aksi dan komitmen yang akan dibuat ke depannya oleh Bu Betty yang bertanggung jawab pastinya sebagai kunci. Nah, Bu Betty juga di sini sudah sangat bagus, sudah sangat baik dalam memberikan tanggapan atau tindak lanjut sebagai umpan balik atas pertanyaan yang Bu Antri sampaikan. Jadi, kesimpulannya, coach sudah sangat baik dalam menyampaikan tujuan, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, dan coach sudah mampu memberikan pertanyaan yang reflektif dan bisa mengarahkan coach untuk membangun komitmen yang bersifat bertanggung jawab. Uci, Bu Betty juga sudah sangat bagus dalam menyampaikan tujuan masalah, sudah bisa menggali potensi alternatif solusi untuk kedepannya, dan bisa membuat rencana aksi yang bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Gaby dan Ibu Betty. Nah, ngomong-ngomong, ini difinishkan nggak rekamnya supaya bincang lain dapat bebas gitu, karena kan hasil kita ini kan video ini kan di-upload. Yes. Oke, saya berhenti merekam ya. Yes. Boleh. Udah Ibu Betty? Sudah. Nah,